Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dian SPDI, alamat dari Tasikmalaya, Jawa Barat, alumni STAI Tasikmalaya, mengajar di SMK Negeri Pancatengah. Alhamdulillah pada tahun ini terpanggil untuk menjadi mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022 di LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Yang alhamdulillah pada kesempatan ini saya akan mempersembahkan video PPL saya yang ketiga dengan judul Takziah dan Ziarah Kubur. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Selamat menyaksikan. Oke, sudah masuk semuanya? Sebelum pembelajaran, alangkah baiknya kita mulai dengan doa bersama dipimpin oleh ketua muridnya. Silakan. Sebelum kita melaksanakan pembelajaran, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa, silakan. Mudah-mudahan pembelajaran kita kali ini senantiasa ada dalam kelancaran. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke. Sebelum melanjutkan pembelajaran, Bapak ingin mengabsen dulu kehadiran kalian ya. Anggi, Jin, Ariel, Asep Firman, Cica hadir. Dede Rahmah hadir. Diandra, Dikri Fauzan hadir. Sebelum ke materi hari ini, yaitu tentang takziah dan ziarah kubur, saya ingin nanya sama kalian, apakah ada yang masih ingat dengan materi minggu lalu? Ingat tentang apa? Ayo. Terima kasih. Menyolatkan dan menguburkan jenazah. Minggu yang lalunya lagi materi apa? Memandikan dan mengkafani. Minggu kemarin menyolatkan dan menguburkan, dan sekarang takziah dan ziarah kubur. Ada sedikit pertanyaan buat kalian semuanya. Dari yang kemarin, dari mulai memandikan, mengkafani, menyalatkan dan menguburkan, bagaimana pengalaman kalian? Apakah ada yang mencoba ikut memandikan gitu atau ziarah kubur, ada tidak? Atau ikut mengkafani atau ikut ziarah kubur, ada tidak? Takziah atau ikut menguburkan. Itu hikmah buat kita apa? Hikmahnya buat kita dari apa? Semua prosesi tadi tentang penyelenggaraan jenazah, kita jadi mengetahui tata cara penyelenggaraan jenazah. Nah, saya ingin memberikan motivasi buat kalian semuanya. Tetaplah kita belajar dan terus belajar, terutama dalam hal penyelenggaraan jenazah. Karena lambat laun seiring perkembangan zaman itu kan, karena kenapa? Siapa lagi di kampung kita yang akan meneruskan penyelenggaraan jenazah kalau bukan kita selaku penerus bangsa, penerus agama. Betul tidak? Betul. Nah, di sini gambaran manfaat dalam kehidupan kita sehari-hari dalam penyelenggaraan jenazah kita harus tahu. Ingat, tidak mungkin dalam suatu kampung saja contoh itu tidak ada yang meninggal, pasti ada yang meninggal. Itu sudah pasti. Dan itu sudah hak dari Allah Subhanahu wa taala, dan kita pasti yang hidup pasti akan meninggal. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernyawa pasti akan mengalami yang namanya kematian. Tujuan pembelajaran kita yang pertama, lihat ya, ini poin-poinnya. Menerapkan penyelenggaraan jenazah sesuai syariat Islam. Ingat, sesuai syariat Islam. Yang kedua,
menunjukkan sikap tanggung jawab dalam mempraktikkan penyelenggaraan jenazah. Alhamdulillah beberapa minggu yang lalu atau minggu kemarin kita bisa melaksanakan praktik dari mulai membungkus mayat atau mengkafani sampai kita menyalatkan, bahkan kita menguburkan juga dalam posisi seperti apa, seperti itu. Lanjut, menunjukkan sikap kerjasama dalam mempraktikkan jenazah di dalam kelas. Kita minggu kemarin alhamdulillah sudah melaksanakannya seperti itu. Dan alhamdulillah dari pantauan Bapak, dari penilaian Bapak itu udah sesuai dengan ketentuan. Ada tambahan-tambahan juga buat kalian. Yang keempat, menunjukkan dalil tentang ziarah kubur nanti akan ada. 5, menganalisis ketentuan tata cara ziarah kubur, tajiah dan ziarah kubur. Menganalisis ketentuan ziarah kubur. 7, menganalisis hikmah pelaksanaan tajiah dan ziarah kubur sesuai syariat Islam. Menyajikan paparan tentang ketentuan tata cara ziarah kubur dan takziah. Menyajikan paparan tentang ketentuan tata cara ziarah kubur sesuai dengan syariat Islam. Dan terakhir, hikmah dari ziarah kubur dan takziah dan ziarah kubur. Tapi sebelum ke materi, saya ingin nanya sama kalian, apa yang dimaksud dengan takziah? Ada yang tahu tidak? Ayo silahkan. Apa? Menghibur, apalagi? Menolong, bisa, apalagi? Menjenguk. Benar, betul sekali. Menjenguk, mendoakan. Nah, intinya adalah ini secara umum dulu ya, secara global dulu. Takziah itu adalah, ingat, ada yang meninggal, ada yang ditinggalkan. Lanjut saja ke materi, dilihat ya. Takziah berarti menghibur. Maksud menghibur di sini bukan artinya datang kepada pihak keluarga terus bikin dangdutan, bukan seperti itu, atau bikin dagelan, bukan. Tetapi maksud di sini adalah menghibur secara moral. Kan biasanya itu di daerah-daerah atau bahkan di kota pun sama. Ketika ada yang meninggal, itu tetangga, kerabat biasanya suka memberikan amplop atau bingkisan atau apa seperti itu. Ya. Itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk bantuan moral atau material bagi atau untuk orang yang memiliki kesulitan, dalam hal di sini kehilangan anggota keluarga atau ditinggal mati. Kecuali 3 hal, apa saja? Ayo. Hah? Amal soleh, apa lagi? Sedekah jariyah, apa lagi? Anak yang soleh. Ini saya ingin menunjukkan sebuah gambar buat kalian ya. Ada yang sedang ziarah kubur. Ini saya ingin memberikan pertanyaan sama kalian. Itu kan gambarnya seseorang yang sedang ziarah kubur, tapi menginjak kuburan yang lainnya, bahkan yang duduk. Sedang berziarah kubur, tetapi duduk di atas kuburan yang lainnya. Bagaimana pendapat kalian? Boleh? Pendapat nomor kelompok 3, 2 atau 1, silakan. Itu gambarannya gimana? Tidak sopan, apalagi tidak menghargai. Di kelompok 2 apa? Boleh. Itu gambarnya seperti itu. Bagaimana menurut pendapat kalian? Intinya begini, tetap ya, kita itu dimanapun berada, meskipun kita mengunjungi tempat atau kuburan, itu kita harus hargai. Jangan seperti gambar di atas, duduk di atas kuburan orang lain. Sudah paham ya dari tentang bagaimana takziah dan bagaimana ziarah kubur. Kita ambil ikhtisar dulu. Kematian bukanlah akhir dari kehidupan, namun awal dari kehidupan akhirat. Bukan juga peristirahatan peristirahatan terakhir, tetapi awal kehidupan di alam barzah menuju persinggahan terakhir, yaitu akhirat. Nah, dari materi yang telah Bapak sampaikan tentang takziah dan ziarah kubur, silahkan mungkin ada yang ingin dipertanyakan. Boleh, Kak? Apakah boleh jika ada perempuan lagi datang ke kuburan? Nah, betul sekali. Silahkan. Apakah ada? Dari kelompok 3 jawabannya boleh, asalkan tidak membaca Al-Quran, cukup dengan membaca sholawat saja ya, seperti itu. Nah begini ya, betul sekali. Tepuk tangan dulu buat dari kelompok 1.
Saya ingin membagikan dulu LKPD ya sama kalian. Ini paham ya untuk takziah dan ziarah kubur, paham? Tapi saya ingin memberikan LKPD. Silahkan nanti kalian diisi dan didiskusikan dengan teman sekelompok kalian. Wis, siap. Apa sih hikmahnya ziarah kubur? Hikmah ziarah kubur, bagus sekali. Ini ada ya, dari hasil diskusi ya barusan sama teman-teman. Boleh. Pertanyaan dari kelompok 1. Apakah ada dari kelompok yang lain ingin menjawab apa hikmah dari ziarah kubur? Bagus sekali. Aldi mungkin dari kelompok 2, Kasisa dan kawan-kawan mungkin dari kelompok 3. Apa hikmah dari ziarah kubur? Hikmah ziarah kubur. Ya. Hikmahnya yaitu kita bisa mengingat kembali bahwa alam akhirat itu ada. Iya, tepuk tangan dulu dari pertanyaan kelompok 1 ya oleh kelompok 2. Dari kelompok 3 mungkin ada yang jawab bagaimana apa hikmah dari ziarah kubur? Sama seperti itu, sama. Mungkin pertanyaan selanjutnya sebelum dari hasil diskusi kalian, boleh pertanyaan, mungkin ada yang ingin bertanyakan. Boleh, Kak Cica. Orang yang ziarah kubur tuh selalu bawa kayak bunga. Apakah itu wajib? Bagus sekali. Pertanyaan dari kelompok 3 dulu, Kak Cica. Ketika orang yang berziarah kubur itu ada yang bawa bunga atau dedaunan atau air, apakah itu wajib ataukah gimana? Pertanyaan seperti itu. Ada yang menjawab mungkin? Tidak terlalu wajib. Sunnah Rasul, bagus sekali. Ingin mungkin Aldi ada alasan sunnah itu apa? Sunnah dari hal tersebut dan mungkin ada gambarannya. Mungkin kalau Yang lain dilihat. mungkin takutnya si mayat itu kehausan, ada alangkah baiknya mengucurkan, kan suka ada mengucurkan air ya, Ya. ke kuburan itu. Nah, itu adalah ibarat memberikan minum atau memberikan doa kepada mayat tersebut. Gitu. Oh iya, seperti itu. Tepuk tangan dulu. Seperti itu Kak Cica. Nah, biar saya simpulkan dulu dari pertanyaan Kak Cica ya. Pertanyaan Kak Cica, ketika ziarah kubur itu ada yang suka membawa bunga, dedaunan dan air. Apa itu wajib ataukah tidak? Sunnah. Begini ya gambarannya. Saya dulu sempat mendengarkan juga ketika pengajian Rasulullah ketika berjalan sama para sahabat itu singgah di sebuah kuburan dan Rasulullah kan tanpa hijab penglihatannya. Dia mendengarkan orang yang di dalam kuburan tersebut sedang disiksa. Terus Rasulullah mengambil daun dan didoai oleh Rasulullah SAW dan disimpan di kuburan tersebut. Ternyata si daun tersebut mendoakan orang yang sudah meninggal tersebut, yang sedang disiksa tersebut, sampai daun tersebut layu seperti itu. Tepuk tangan dulu buat kelompok kita semuanya. Ali, Bagaimana hukumnya berziarah ke keluarga kita yang non muslim, sedangkan kita adalah seorang muslim? Yang lain mungkin yang jawab. Bagaimana begini? Saudara kita non muslim, kita umat muslim, tapi kita berziarah kubur, bagaimana itu? Boleh. Tidak. Yang berkunjung saja. Tapi bukan mendoakan. Ayo, ada yang jawab? Mendoakan menurut agama masing-masing. Bisa. Gimana? Mungkin di kelompok 3? Kelompok 1? Pertanyaan dari Aldi, bagaimana ketika kita ziarah, terus orang yang diziarah itu bukan umat muslim, seperti itu ya? Jawabannya adalah, mungkin ada yang jawab dulu? Rasanya boleh-boleh saja.
begini ya ketentuannya. Boleh-boleh saja. Kecuali kalau kita masuk ke tempat peribadatan umat lain. Contoh, kalau ke kuburan, teman kita meninggal, beragama Kristen contohnya, itu jatuhnya toleransi antar umat beragama. Rasulullah SAW pun dulu ketika kalau berbicara antar beda agama ya, ada umat non Muslim, terus Rasulullah pun datang kepada tempat non Muslim tersebut, makan seperti biasa. Berarti jatuhnya ketika kita ziarah kepada umat non Muslim tidak apa-apa, mendoakan, cuman mendoakannya dalam ruang lingkup. Kita mendoakan dengan metode kita saja. Mendoakan, ya Allah, ya Tuhan, semoga orang yang berada meskipun bukan berbeda agama dengan kita, doakan oleh kita, mudah-mudahan tidak ada kata tidak terlambat bagi Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni. Seperti itu. Paham ya? Sah-sah saja. Kecuali kalau kita punya sahabat beragama Kristen, terus kita kalah ikut campur melaksanakan tata cara peribadatan umat Kristen seperti itu. Itu lain lagi ceritanya. Paham? Ada yang mau tanyakan lagi? Udah ya, lengkap dari kelompok 1, 2 dan 3. Selanjutnya. Nah, dari materi yang dari hasil diskusi yang kalian sampaikan tadi, biar saya simpulkan, takziah dan ziarah kubur itu saling keterkaitan. Takziah adalah kita menghibur keluarga yang sudah ditinggalkan atau ditinggal mati. Selanjutnya ada yang namanya ziarah kubur. Ziarah kubur itu adalah mengunjungi tempat atau kuburan orang yang sudah meninggal. Seperti itu. Terus di luar yang tadi yang kalian diskusikan dari LKPD yang Bapak bagikan, itu terus diimprovisasi dengan pemikiran-pemikiran kalian, itu rasanya selama tidak bertentangan dengan syariat Islam yang tadi kita bahas, sah-sah saja untuk dilaksanakan. Seperti itu. Asalkan kita tidak ikut campur dalam hal peribadatan peragamaannya, seperti itu. Sah-sah saja. Bisa dipahami? Bisa ya. Nah, selanjutnya mungkin ada yang ingin tampil dari materi yang disampaikan tadi? Atau cukup dari yang barusan kalian diskusikan saja? Cukup ya. Materi yang saya sampaikan itu udah diisi semuanya? Berarti untuk persiapan materi berikutnya adalah tentang, bentar kita lihat dulu dari babnya ya. Kembali lagi flashback dulu dari materi tentang jenazah. Yang pertama yaitu ketika seorang meninggal dunia harus disegerakan memandikan dan mengkafani. Yang selanjutnya menyolatkan dan menguburkan. Yang terakhir yang kita bahas hari ini adalah takziah dan ziarah kubur. Berarti untuk minggu depan persiapan dengan materi saling menasehati dalam agama Islam. Siap ya untuk minggu depan saling menasehati dalam agama Islam. LKPD-nya Bapak kumpulkan dulu, silahkan. Nampaknya semua pembelajaran dari mulai materi takziah sama ziarah kubur sampai kalian berdiskusi, bertanya jawab sampai cenderung kepada debating dalam hal mengutamakan pendapat kita, yang penting tidak lepas dari koridor agama Islam, sah-sah saja, tidak apa-apa. Dan alhamdulillah materi kita berjalan dengan lancar, tidak ada hambatan. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat hari ini bisa bermanfaat buat kalian semuanya, umumnya buat kalian, khususnya buat saya sendiri. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Materi dari awal sampai akhir sudah terlaksanakan. Alangkah baiknya di akhir pembelajaran ini kita akhiri dengan doa bersama dipimpin oleh KM-nya. Silahkan. Kita melaksanakan pembelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dengan Alhamdulillah.
Terima kasih buat semuanya. Semoga kalian senantiasa ada dalam kesehatan dan lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.